kita akan membahas tentang serba-serbi implementasi dan training Accurate Software. Halo Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Eka Arianti dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan Accurate Software. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi implementasi dan training Accurate Software. Mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian masih banyak nih yang jadi pertanyaan, baik itu calon pembeli Accurate maupun pelanggan Accurate yang sudah membeli Accurate gitu. Bagaimana sih prosedur dari training dan implementasi? Dan seputar apa saja sih skala implementasi yang dijalankan, lalu dengan siapa sih kita harusnya training, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan menjawabnya langsung dengan narasumber kita. Tentunya saya nggak sendirian, saya bersama salah satu partner resmi dari implementator, yaitu dari Seto Accurate Consultant dengan Mbak Leni. Gimana Mbak kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Mbaknya gimana kabarnya? Sama baiknya. Nah, di video kali ini kita nanti akan berbincang santai ya. Kita akan jelaskan tentang bagaimana sih implementasi Accurate itu seperti apa. Soalnya ini kita partneran tuh sebenarnya sudah lama ya, cuman lama banget. Kita tuh tidak pernah menjelaskan secara apa istilahnya, kalau ke customer itu kan by customer aja ya. Jadi kadang itu masih bingung calon-calon pembeli itu. Betul. Apakah implementasi itu dari pihak kami atau dari pihak lain kayak gitu. Nah, nanti Mbak Leni akan jelaskan ya. Nanti akan saya berikan gambaran sedikit ya terkait hal itu. Sebelum nanti kita akan masuk ke pembahasan intinya ya tentang implementasi atau training Accurate, kita mungkin akan kenalan dulu sama Mbak Leni dan profilnya Seto Accurate Consultant itu seperti apa. Oke, baik, terima kasih. Halo semuanya, saya Leni dari Seto Accurate Consultant, partner resmi Accurate di bidang training, implementasi, dan konsultasi software Accurate ya. Untuk SAC sendiri atau Seto Accurate Consultant itu sudah berdiri sejak tahun 2012. Kita partner pertamanya Accurate untuk implementasi seperti itu. Jadi perusahaan yang kita tangani itu sudah lebih dari 5.000 perusahaan ya. Jadi sudah ada beberapa jenis usaha juga yang kita tangani gitu. Jadi kalau misalkan kita ada case di klien, kita bisa memberikan suggest-nya sesuai dengan pengalaman kami sebelumnya. Gitu. Jadi udah memang sudah sangat lama ya kerjasama dengan Accurate. Nah, kalau Mbak Leni sendiri udah di SAC tuh udah tahun berapa Mbak? Kalau aku di SAC sendiri udah 4 tahun harusnya. Udah Jadi 4 tahun ya? 2022. Oh, 2022. Sering ke klien ya untuk training dan implementasi. Pasti. Kalau kita nggak hanya trainingnya di Surabaya ya, tapi kita kalau ada case atau klien di luar pulau pun juga kita akan visit ke sana gitu. Jadi nggak hanya di Surabaya aja. Berarti untuk SAC-nya sendiri ini mengatasi untuk produk semua Accurate ya, baik itu Accurate online, Accurate desktop, seperti itu ya. Betul. Kita cover semuanya online, desktop pun kan juga ada beberapa jenis varian itu juga kita handle gitu. Nah, banyak orang berpikir beli software itu cukup install dan langsung jalan. Padahal implementasi itu adalah proses yang penting. Nah, kalau untuk implementasi Accurate sendiri itu tahapannya tuh bagaimana sih untuk dari awal sampai akhir? Dari awal dulu ya. Kalau dari awal yang harus kita siapkan itu pasti berupa data ya. Data yang harus kita migrasikan ke Accurate-nya itu seperti apa. Kalau untuk datanya secara generalnya itu kita ada data akun perkiraan, data barang dan jasa, data pelanggan, pemasok, serta aset tetap. Udah, itu aja sih yang utama. Nah, kalau untuk prosesnya kita pasti setting terlebih dahulu database-nya, kemudian nanti ada proses training dan juga pendampingan untuk implementasi. Jadi maksudnya itu ketika sudah dibantu sama tim implementasi, nanti pengguna Accurate-nya sudah bisa mandiri. Kalau untuk dari Seto Accurate Consultant dalam menghandle klien ya, klien itu kan ada banyak sekali jenisnya. Betul. Nah, apakah ada perbedaan sih implementasi Accurate untuk bisnis kecil, menengah, atau perusahaan besar? Apa ada perbedaan gitu? Kalau untuk perbedaan secara implementasinya sebenarnya kita sama saja. Mungkin yang lebih
berpengaruh itu ke waktunya, karena kalau semakin besar perusahaan biasanya kan timnya jauh lebih banyak ya, berarti prosesnya itu jauh lebih panjang. Tapi kalau untuk tahapannya, apakah kita mulai dari training, kemudian implementasi data itu sebenarnya sama aja ya. Lebih ke waktu, dan perbedaan yang lain biasanya konsep atau case-nya itu tidak lebih kompleks ya perusahaan besar pastinya. Betul. Berarti memang tergantung juga case-nya ya. Betul. Sangat tergantung pada case klien. Biasanya kan sebelum tahapan itu mungkin dari tim SAC maupun klien itu mungkin bertemu dulu gitu ya. Nah, seberapa penting sih meeting awal itu untuk mengetahui kebutuhan bisnis untuk implementasi? Biasanya kan memang beda-beda case-nya ya. Jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam tahapan meeting itu, yang perlu dibicarakan gitu? Oke, nah kalau untuk meetingnya apakah penting? Sangat penting ya, soalnya itu sebagai dasar kita nanti memberikan konsepnya itu seperti apa. Karena perlu diketahui Accurate ini kan aplikasinya aplikasi jadi. Berarti kan kalau untuk kita terapkan di beberapa perusahaan dengan jenis usaha yang berbeda, kita membutuhkan meeting tersebut untuk mengetahui kebutuhannya. Baru kalau kita sudah tahu kebutuhannya seperti apa, nah itu kita sudah bisa memberikan beberapa suggest ataupun gambaran bagaimana penerapan di perusahaannya kayak gitu. Jadi penting banget. Terus untuk yang perlu diperhatikan paling ya lebih ke bisnis flow-nya mereka sih ketika meeting itu. Jadi mungkin klien-klien juga harus memahami ya bagaimana bisnis flow-nya, terus juga case yang sering terjadi itu kan penting ya. Penting. Jadi untuk agar tim implementer juga paham ya gimana nanti harus memberikan success. Betul. Biasanya banyak pertanyaan, berapa lama sih waktu standar untuk implementasi gitu? Biasanya faktor apa aja yang mempengaruhi, misalnya waktunya lebih panjang itu seperti apa? Kalau untuk ideal tidaknya itu tergantung juga dari ukuran perusahaan tadi. Kita kembali lagi ke yang sebelumnya. Kalau misalkan perusahaannya cukup besar, kemudian yang di training mungkin lebih dari 20 orang misal kayak gitu ya. Malah kita biasanya minimal seperti 20 hari kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang skalanya kecil, kemudian tidak terlalu banyak konsep yang perlu kita terapkan, ya paling kayak minimal 5 hari kayak gitu sebenarnya sudah oke. Dengan catatan di depannya itu nanti untuk datanya itu harus sudah disiapkan. Sudah siap. Jadi minimal kalau misalnya nih kira-kira ada kayak UMKM yang sangat standar ya, sederhana, itu minimal 5 hari ya biasanya. Itu sudah sangat standar ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke lapangan ya Mbak ya, biasanya kan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh SAC sendiri ya untuk training dan implementasinya di klien. Nah, boleh cerita nggak sih beberapa kasus yang paling sering ditemui di klien itu apa sih? Yang paling sering itu biasanya lebih ke persiapan data malahan. Ya, karena kadang mereka ini ketika mau proses migrasi datanya itu belum lengkap. Nah, kalau kayak gitu kan biasanya menghambat juga kan. Soalnya kalau kita untuk implementasi itu kan membutuhkan datanya itu juga lengkap agar nanti hasil laporannya kan sesuai kayak gitu. Itu yang paling sering. Terus yang kedua itu biasanya lebih ke beberapa konsep yang mereka mau, cuma kadang dari Accurate-nya kan kadang ada keterbatasan ya, karena kita tahu sendiri Accurate itu aplikasi jadi gitu. Betul. Berarti kalau untuk data sendiri ini kan digunakan sebagai dasar implementasi, jadi memang harus benar-benar sudah lengkap dan jadi dulu ya. Betul. Dan itu malah menjadi masalah yang sering ditemui karena mungkin customer tidak lengkap isinya kayak gitu ya, yang lebih banyak ya. Betul. Tapi kalau untuk case-case tertentu itu misal nih kalau perusahaan kan kebanyakan nih perusahaan dagang gitu kan kalau di sini ya. Itu ada nggak sih case-case yang sama gitu loh? Maksudnya dalam artian ditemuin di perusahaan ini juga ada lagi, tapi case-nya tuh sama kayak gitu. Itu ada nggak kalau seputar masalah klien? Maksudnya berarti kayak lebih ke implementasi di beberapa perusahaan itu kendalanya paling itu ya. Sebenarnya kalau dari bisnisnya itu kan kita kayak taunya F&B, manufaktur gitu ya. Kalau untuk sekarang tantangannya itu lebih ke kalau kita kena perusahaan yang di percetakan. Karena perhitungan bahan bakunya itu cukup kompleks mereka gitu. Jadi kita harus penyesuaiannya itu cukup panjang sih kalau untuk mengenai masalah di klien, kita lebih ke percetakan saat ini. Kalau untuk F&B saya rasa sudah sebagian besar
atasi, soalnya Accurate kan sekarang sudah punya Accurate OS. Iya, betul, Kemudian betul. sudah ditambahkan fitur seperti variance modifier, itu jauh lebih mudah kalau sekarang Oh, oke. Berarti menyelesaikan. ada permasalahan-permasalahan tertentu di bidang percetakan gitu ya. Dan rata-rata dari perusahaan percetakan satu dan lainnya mirip ya. Mirip dan kadang ya perhitungan bahan bakunya yang bikin Oh, oke. pusing. Lebih ke manufaktur sih pada Manufaktur ya. Oke. Mungkin pengalaman dari SAC sendiri ketika di lapangan ada nggak sih kasus-kasus tertentu ya maksudnya yang dialami ya sampai-sampai butuh waktu ekstra atau butuh metode khusus gitu dari yang sebelumnya itu dimitingkan atau sudah sebelumnya dikonsepkan gitu. Oke. Tantangan yang terbesar sih itu sebenarnya untuk saat ini ya, karena ada beberapa case di mana itu kita meetingnya misal bahasnya konsep A gitu ya, tapi ketika kita sudah datang untuk implementasi, mereka akhirnya menemukan konsep B. Nah mau nggak mau kita juga harus mengikuti hal tersebut. Itu yang membuat waktu molor ya. Contohnya juga kalau misalkan nih kita bicara tanggal cut off awal sudah disetting bulan kemarin contoh, tapi ternyata mereka nggak sanggup untuk input ulang lagi, akhirnya cut off-nya kita majukan, itu juga ada. Itu yang membuat waktu lebih panjang. Oh, oke. Berarti memang sudah dikerjakan tapi memang ada perubahan konsep di tengah-tengah gitu ya. Betul. Oh, oke. Berarti itu memang harus extend ya untuk harinya seperti itu ya. Pada akhirnya itu berpengaruh ke extend hari seperti itu. Kalau misalnya pernah nggak perusahaan itu punya pembukuan tapi kacau total gitu. Jadi apa langkah pertama yang memang harus diperbaiki gitu kalau misalnya ada yang seperti itu? Kalau dia benar-benar kacau gitu ya, kemudian catatannya juga udah nggak tahu kemana gitu ya. Biasanya mungkin yang pertama kita lakukan adalah pendampingan di awal sebelum masa training untuk menyiapkan datanya itu. Kalau biasanya orang lain sudah tahu nih kalau kita kasih ini, mereka tahu ngerjain seperti apa. Cuma kalau ada case yang dimana benar-benar kacau, kita akan dampingi dulu di awal sebelum nanti tim trainer datang ke sana. Lalu di waktu training itu kita akan matangkan konsepnya supaya dari pembukaan yang selama ini kacau gitu ya bisa terbantu dengan menggunakan Accurate. Nah itu kan sebelum menggunakan Accurate ya mungkin ada pembukaan kacau. Pernah nemuin nggak ketika mereka memang sudah menggunakan Accurate, mungkin tidak menggunakan tim implementasi, dikerjakan sendiri gitu, terus ternyata mereka salah semua nih pengerjaannya atau inputnya di Accurate, itu pernah menemui juga nggak seperti itu? Pernah, dan itu pada akhirnya kita akan melakukan proses setting ulang database-nya lagi. Oh, jadi kayak baru ya? Baru, iya. Karena kalau misalkan kita coba reset atau cek lagi di database-nya itu akan banyak ini malah lebih lama. Akhirnya kita saja kalau kayak gitu mending kita ganti database. Oh, oke. Seberapa sering itu case pembukuan kacau kalau dari segi sudah pernah menggunakan Accurate? Cukup banyak. Iya, karena dari mereka mungkin ya saya nggak tahu ya seperti apa ngerjainnya gitu ya. Dan mungkin karena minim pengetahuan juga terkait penggunaan fitur-fiturnya, jadi mengakibatkan laporannya itu nggak sesuai, tapi itu ya kacau. Padahal akan kami saja seperti yang tadi aku sampaikan, kita akan ganti database. Biasanya kan tim SAC kan implementasi training di tempat user. Betul. Biasanya itu kalau misalnya penggunaan awal Accurate, kesalahan apa saja sih yang sering dilakukan user-user saat belajar Accurate di tahap awal? Yang sering banget ya mereka lakukan kesalahan itu lebih ke setting akun perkiraan. Ya, karena mungkin mereka belum memahami ya beberapa poinnya itu, akhirnya mereka akan setting sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing dulu kayak gitu. Nah, pada akhirnya nanti akan ketahuannya kalau sudah mau report akhir bulan, kok ini masuk sini salah, betul. Berarti itu lebih ke accountingnya ya? Lebih ke accountingnya, karena memang kembali lagi kita juga software accountingnya kan, pada akhirnya di sana banyak salahnya itu. Ada nggak sih Mbak Leni fitur yang sering disalah pahami oleh user gitu? Maksudnya fitur tertentu tuh kalau misalnya ternyata fitur ini tuh gunanya tuh untuk ini, tapi user tuh salah gitu loh untuk memahami fungsi dari fitur tersebut. Kalau seperti itu kayaknya lebih banyak di bagian fitur persediaan kadang.
Oh, oke. Mungkin lah anggaplah mereka harusnya pengakuan itemnya itu sebagai persediaan atau apa gitu ya. Pada akhirnya sama mereka diakui biaya atau non persediaan dan lain sebagainya. Oke. Nah itu mungkin juga karena ada pemahaman yang kurang ya pada awal karena tidak didampingi oleh tim kami atau seperti apa gitu sih. Jadi nanti untuk laporan dan lain sebagainya nggak ke-detect ya. Betul. Menurut Mbak Leni sendiri, seberapa penting sih pemahaman dasar-dasar akuntansi untuk user, khususnya untuk pengguna software akuntansi? Saya rasa kalau untuk penggunaan Accurate itu sebenarnya kalau cukup penting ya, karena kita harus tahu settingan dari akun-akun perkiraannya tadi, gitu kan. Cuma kalau misalkan secara bisnis prosesnya tidak terlalu banyak konsep yang perlu kita custom lagi, itu harusnya kalau mau pakai paketan dasar Accurate-nya pun juga sudah bisa digunakan gitu. Biasanya user friendly ya. Jadi nggak harus orang accounting yang udah expert gitu ya. Betul. Karena kan memang software akuntansi sebenarnya kan memang fungsinya untuk membantu kan ya. Betul, untuk mempermudah. Jadi memang cukup penting dasar-dasar akuntansi itu. Cuman kalau misalnya memang sederhana itu sudah disediakan juga di Accurate sudah dasarnya. Nah, tapi kalau misalnya ada user yang benar-benar awam dan tidak paham sama sekali dasar pembukuan, gimana mengatasinya? Oke, kalau untuk tahap awal kita mengatasinya adalah pasti kita training secara intensif dulu ya. Nah, dan kita siapkan. Maksudnya siapkan itu seperti bagaimana? Berarti kita cuma ngasih pengertian aja cara inputnya sesuai. Nanti kedepannya pasti dia akan memahami polanya gitu. Cuma di awal kalau dibantu sama tim kami gitu ya sebagai implementator, itu akan kita siapkan jadi sudah seperti barang jadi gitu. Akhirnya mereka tinggal pakai. Betul. Ya. Jadi lebih mudah juga ya untuk digunakan saat ini juga. Terus nanti mereka pelan-pelan akan memahami gitu ya. Terakhir nih, khusus untuk user, tips yang paling efektif biar user itu cepat menguasai gimana? Implementasinya diperbanyak, artinya mereka kita akan suruh praktek jauh lebih banyak, karena kalau nggak kayak gitu mereka nanti tidak akan mengetahui flow-nya itu gitu. Dan kalau misalkan kita hanya jelaskan kan orang kadang ngantuk ya atau nggak bayangin tuh juga nggak semua bisa ya nggak semuanya bisa. Akhirnya kita pakai metode lebih banyak implementasinya supaya mereka jauh lebih cepat untuk memahami. Ya, dan juga kan kalau misalnya implementasi kasus ya, misalnya transaksi sehari-hari itu kan berputar terus ya, sama gitu kan ya. Kecuali ada case-case tertentu yang khusus gitu baru nanti beda lagi gitu kan ya. Jadi memang harus sering-sering praktek. Itu tips untuk cepat menguasai Accurate. Masuk ke segmen terakhir, yaitu mengetahui layanan-layanan dari Seto Accurate Consultant sendiri. Nah, kalau sebagai Seto ini kan sebagai partner resmi implementasi ya Mbak Leni. Betul. Untuk mendukung kegiatan training untuk klien atau implementasi, bisa dijelaskan nggak paket atau layanan apa saja sih yang ditawarkan gitu? Paket atau layanan yang kita tawarkan itu cukup banyak ya, soalnya menyesuaikan juga kebutuhan dari klien-kliennya. Soalnya kita tahu sendiri klien Accurate itu tidak hanya berasal dari UMKM, ada juga perusahaan yang cukup besar ukurannya. Nah itu kita akan memberikan paket yang berbeda. Kita ada paket general sama priority gitu. Kalau untuk yang general itu biasanya kita harinya lebih pendek. Tapi kalau yang priority kita harinya jauh lebih panjang. Ada juga untuk timeline yang dimana itu kita bisa setting ya jadwal trainingnya itu seperti apa sehingga nanti untuk target kita itu bisa terukur gitu kalau misalnya pakai yang priority. Tapi kalau untuk yang general pun juga sama aja sebenarnya bisa dimaksimalkan semuanya. Kalau general tuh kira-kira berapa hari? Kalau general paling cuma 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Tapi kalau priority itu minimal di 15 hari. Kita beda sama yang umum tadi atau yang general gitu. Berarti yang paket standar itu kisaran harinya tadi sekitar 5 harian ya? Iya, 3, 4, 5 hari. Biasanya tuh untuk standar itu cukup untuk perusahaan apa sih Mbak Leni? Standar itu cukup untuk perusahaan yang di bidang distributor karena mereka kan tidak terlalu banyak konsep dan akhirnya sudah menyediakan fiturnya, paling hanya butuh pemahaman aja. Itu kalau untuk ambil paket yang standar itu sudah cukup sih harus. Jadi kayak dagang distributor kayak seperti itu ya. Kalau yang untuk apa tadi yang
Expert itu manufaktur ya, Mm-mm. berarti lebih ke manufaktur ya, atau disesuaikan dengan case, lebih ke case-nya atau lebih ke perusahaannya, misal ada banyak orang atau gimana? Banyak faktor sih yang Mm-mm. menyebabkan kita nanti menawarkan paket yang mana. Hmm, Soalnya mm-mm. selain di bisnis prosesnya atau jenis usahanya, Mm-mm. kita biasanya juga melakukan proses ini, interview dulu, kayak tanya penggunanya berapa, Oh iya iya, oke. kemudian konsep yang diharapkan seperti apa. Nah itu kita harus tahu semua, baru nanti kita bisa tahu mau suggest paket yang mana. Oh Gitu. oke. Soalnya kalaupun tadi kan saya sampaikan nih, kalau perusahaan dagang biasanya cocok sama general. Mm-mm. Tapi kadang ada juga perusahaan dagang yang dia cukup besar dan Hmm, penggunanya cukup mm-mm. banyak, pada akhirnya malah cocok yang pakai priority kayak Oh gitu. oke, betul-betul sih. Jadi itu semuanya nanti harus di-meetingkan dulu. Oh oke, jadi ada beberapa faktor ya yang Mm-mm. sebenarnya tipe-tipe implementasi atau jasanya itu disesuaikan ya untuk memudahkan aja ya. Betul. Gitu ya. Kalau biayanya nih kisaran berapa sih untuk misalnya paket yang general? Kalau general gitu ya, banyak orang yang dipakai, yang menggunakan itu ada yang per hari 1,7. Itu tergantung produk juga atau gimana? Ya tergantung nanti paketan juga ya. Tapi kalau yang saya Paketan ya. sampaikan tadi kan harganya kayak per hari. Nah nanti kalau untuk harga detailnya bolehlah kita kontak langsung Oh ya. iya betul. Nanti bisa kontak SAC sendiri ya. Betul. Jadi ada banyak faktor nih, kita rangkum dulu ya. Faktornya mungkin bisa jadi itu perusahaan secara konsepnya seperti apa, case-nya seperti apa ya. Terus juga kayak jumlah usernya itu juga perlu diperhitungkan ya, dipertimbangkan juga seperti itu. Dan layanan berdasarkan produk-produknya itu ada perbedaan nggak? Dari kayak Accurate online ke sama Accurate desktop, apa sama untuk dari segi harga? Dari segi harga pasti berbeda ya. Beda juga ya. Beda Oke. juga. Jadi Desktop betul. Desktop lebih murah. Desktop lebih murah. Lebih banyak pengguna desktop atau online? Kalau saat ini sudah banyak yang pakai online. Lebih banyak implementasi yang online. Betul. Oke. Kita tahu ya bahwa implementasi Accurate itu tidak hanya Seto aja gitu, tidak hanya Seto Accurate Consultant, dan banyak ya untuk di sekarang ini gitu. Apa sih keunggulan atau kelebihan dari Seto Accurate Consultant untuk implementasi sendiri? Oke, keunggulan kita dari vendor lain mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin saya bicarakan, kita bicara yang resmi atau tidak gitu. Kalau misalkan dengan kita, kelebihan yang pertama kita dapat resmi. Jadi kalau ada apapun terkait dengan Accurate-nya, itu sudah ada pihak yang bertanggung jawab gitu. Jadi kalau misalkan nih ada klien yang mengalami kendala, kemudian kendalanya itu pengen dibantu juga oleh tim Accurate-nya, mungkin karena mungkin masalah bug atau apa, nah itu bisa dibantu langsung sama tim pusatnya gitu ya. Terus mengenai masalah keamanan data, kalau kami harusnya sudah terjamin juga karena kita tidak menyalahgunakan data-data tersebut. Karena kadang ada vendor yang non resmi itu mereka menyalahgunakan datanya, kayak misalkan si user atau administratornya itu tidak diberikan ke owner tapi malah dipegang sama mereka sendiri, pada akhirnya nanti ownernya kesulitan untuk akses lagi Accurate-nya. Nah case-case seperti itu beberapa kali kami temukan. Cuma kalau ke kami kan beda, orientasi kami kalau misalkan memang database itu milik perusahaan ya kita akan kembalikan 100% ke mereka gitu. Oke, jadi karena partner resmi itu tadi ya Mbak ya. Nah untuk Seto Accurate Consultant sendiri ini ada cabangnya atau di mana saja sih Mbak Leni? Untuk lokasi kami itu nggak hanya di, kalau sekarang kan kita base-nya di Surabaya nih. Nah kami kantor pusatnya malah di Jakarta. Kalau di Surabaya ini kita sebagai branch atau cabangnya. Kemudian untuk branch lain kita ada di Semarang dan Bandung. Oke. Tapi dari semua cabang itu bisa ini ya mengcover maksudnya seluruh Indonesia kan ya? Betul, kayak kami mengcover seluruh Indonesia. Kalau misalkan nih dari tim Kalimantan ada kebutuhan ya dari kami juga akan berangkat ke sana. Jadi tetap kita cover dari manapun. Tapi bebas ya misalnya saya di Kalimantan atau Sulawesi, saya bisa menghubungi dari Surabaya, Jakarta itu sama aja atau gimana? Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Jadi nanti tim implementer yang ke sana juga mereka sama aja ya maksudnya ditunjuk ya. Oke. Nah kalau untuk Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian yang membutuhkan implementasi atau proses training ya, baik itu untuk calon pengguna Accurate maupun yang sudah menggunakan Accurate, ataupun ada perlu bantuan di tengah-tengah penggunaan Accurate, ada kesalahan-kesalahan penginputan dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa langsung
kontak ya dengan tim SAC. Iya, betul. Nanti Mbak Leni juga akan bantu ya untuk arahkan atau Mm-mm. kasih saja seperti apa Mm-mm. nomor yang bisa dihubungi ataupun kantornya bisa dikunjungi ya berarti. Boleh, kantor kami bisa dikunjungi juga. Oke, ada di kantor Surabaya, Jakarta ya tadi ya, sama apa? Semarang dan Bandung. Ya, nanti kita sertakan di link deskripsi ya untuk kontaknya. Nah, untuk pembahasan seputar implementasi dan training dengan partner resmi Seto Accurate Consultant mungkin sampai di sini. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang membutuhkan pembukuan digital atau software akuntansi, bisa menghubungi dengan mitra aplikasi bisnis. Nanti nomornya kita cantumkan di layar dan juga di deskripsi. Nah, untuk Mbak Leni sendiri, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kita next bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang lainnya ya. Oke. Nah, untuk penonton terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disertakan di kolom komentar atau bisa menghubungi kami juga langsung via WA ataupun telepon. Jangan lupa untuk subscribe, like video kami di channel kami Mitra Aplikasi Bisnis untuk mendapatkan update-update seputar tips bisnis dan tips menggunakan software akuntansi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.